wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Riyadhus Shalihin. Kita bertemu lagi di sini bersama Pak Endang Herdiana, belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan menelaah struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif, ya. Struktur itu bagaimana cara menulis, susunannya biasanya seperti itu, ya. Nah, sesuatu tuh ada strukturnya, ya. Bangunan juga ada strukturnya, ada pondasi, ada bangunannya, dan mungkin ada atapnya. Itu struktur dari sebuah bangunan. Nah, Bapak ingin mencoba untuk mengulang lagi sedikit, ya, apa itu pidato, ya. Pidato kan, atau disebut orasi, merupakan kegiatan berbicara untuk menyampaikan satu hal di depan umum. Itu pidato. Dan bab kalian ini adalah pidato persuasif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya, pidato persuasif itu merupakan pidato yang berusaha untuk membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan, dan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau kita simpulkan, pidato persuasif itu adalah kegiatan berbicara, ya, untuk menyampaikan suatu hal agar orang lain terbujuk dengan apa yang kita bicarakan. Itu dapat kesimpulan menurut Bapak seperti itu, ya. Jadi kalau kamu mendengar kata istilah pidato, berarti kan berbicara di depan umum, udah biasa, ya, berbicara di depan umum secara global. Persuasif itu ajakan, bujukan, ya, ajakan atau bujukan seperti itu. Nah, ini teks pidato di dalam buku kamu, arti dari pidato persuasif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kalau menurut bahasa kita sendiri, mungkin pidato adalah menyampaikan suatu hal di depan umum agar orang lain ikut dengan keinginan kita, terbujuk, ya, dengan apa yang kita katakan. Karena pidato itu berbicara di depan umum, sedangkan persuasif adalah membujuk, ya, dengan gagasan dan pendapat, ya. Dan ini ingat, pidato itu harus dipertanggungjawabkan, ya. Bagi orang Islam, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu tentunya harus dipertanggungjawabkan, ya. Bahkan isi hati kita juga akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Maka pidato juga gitu. Pidato kan mempengaruhi, ya. Persuasif mempengaruhi. Maka apakah yang kita sampaikan itu mempengaruhi orang dalam melakukan kegiatan positif atau negatif, ya. Ingat, ya, ada neraka, ada surga. Nah, itu. Jadi itu pidato persuasif, ingat, ya. Mengajak, ya, intinya mengajak, ya, intinya mengajak. Nah, oke, struktur teks pidato persuasif. Kita masuk ke intinya. Struktur teks pidato persuasif. Ada apa struktur teks pidato persuasif? Satu, pembukaan, ya. Ada pembukaan, ada isi pidato, dan ada penutup pidato. Pembukaan, di dalamnya terdapat salam pembuka, ya. Pembukaan namanya juga pembukaan, ya. Kalau kita berbicara, kita buka dulu, ya. Terus ada ucapan atau sapaan penghormatan, ada ucapan rasa syukur. Nanti kita bahas, ya. Nanti kita bahas. Ada isi pidato. Nah, pidato itu penjelasan mengenai gagasan, alasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Itu isi pidato. Jadi pembukaan, isi pidato, kemudian penutup, ya. Penutup itu adalah harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat. Di dalamnya juga ada permohonan maaf, jadi ada harapan, ada permohonan maaf, ada ucapan terima kasih, ada salam penutup. Itu di penutup pidato. Jadi ada 3 bagian, ya. 3 bagian struktur dari teks pidato persuasif. Nah, pembukaan, isi pidato, dan penutup pidato. Kita kupas sedikit, ya, tentang pembukaan. Oke, kita kupas sedikit tentang pembukaan, ya. Salam pembuka atau pembukaan lah, ya.
pembukaan, maaf. Ini pembukaan, Bapak salah ini ya. Typo ya. Kelebihan. Oke. Pembukaan. Nah, di dalam pembukaan tadi Bapak sebutin ada salam pembuka. Ya, udah biasa ya orang muslim kalau kita berbicara atau Ustadz Soleh Umri atau Ustadz yang lain pasti ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Umpamanya ditambahin boleh. Salam sejahtera ya. Atau cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam pembuka. Terus ucapan penghormatan ya. Hadirin yang saya hormati. Ananda murid Riyadus Shalihin dari SD dan SMP yang Bapak cintai. Itu ucapan penghormatan ya. Bapak camat yang saya hormati, Bapak kepala desa yang saya hormati. Nah, itu ucapan penghormatan. Bisa banyak, bisa cukup aja hadirin yang saya hormati. Itu udah mewakili juga sudah ya. Bisa, itu ucapan penghormatan. Kemudian ada ucapan rasa syukur ya. Umpamanya pertama-tama marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Ya, itu ucapan syukur. Tentunya kalau di dalam Islam ditambah dengan ucapan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini tag ya, di bahasa Indonesia, maka Bapak mengikuti apa yang ada di buku ya. Tetapi kita bisa tambahkan tadi ya. Jadi salam pembukaan ya, Assalamualaikum, ucapan penghormatan ya kepada hadirin. Atau kita bisa bolak-balik ya, pokoknya di dalamnya ada itu ya. Ada ucapan rasa syukur, kemudian baca sholawat. Itu Bapak tambahkan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk pembukaan. Kemudian isi pidato. Isi pidato tuh tadi udah dijelasin ya. Isi pidato tuh biasanya apa? Penjelasan mengenai pendapat ya, penjelasan ya di situ ya. Isi pidato penjelasan. Tentunya penjelasannya sih harusnya terperinci tentang hal-hal yang terkait pendapat, gagasan atau pesan yang disampaikan ya. Terperinci. Bahkan kalau lebih bagusnya Bapak lebih suka itu kalau bikin pidato atau mendengarkan pidato orang lain itu ada poinnya 1, 2, 3 wah gitu, dan 1, 2, 3 kemudian dikembangkan saling terkait ya. Karena untuk membuat poin-poin itu kan lebih biar nggak ngaco kemana-mana ya, biar kita ada patokannya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Biasanya lebih suka seperti itu. Atau ada yang cerita banyak ya, tapi ceritanya bagus sehingga orang lain terpengaruh ya. Namanya juga pidato persuasif, maka harus seolah-olah mengajak ya mempengaruhi orang lain. Nah, itu isi pidato. Bapak nggak jelaskan isi pidato, banyak contohnya di buku ya. Kalau dijelaskan panjang, makanya kamu baca aja nanti di halaman 52 buku Erlangga ya, 52 atau 53. Tergantung ya, isi pidato ini tergantung. Kalau pembukaan mungkin bisa sama aja ya. Pembukaan bisa sama aja, tapi kalau isi pidato tergantung yang ingin kita sampaikan kepada audien atau ingin kita sampaikan kepada hadirin yang hadir. Ya, nah ini isi pidato. Terus kemudian penutup, ya penutup ini tadi ada harapan untuk pendengar, ucapan terima kasih, permohonan maaf dan salam, ya salam penutup. Nah, harapan untuk pendengar, contohnya demikian ya. Demikian beberapa pesan dan pendapat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terus ditambah lagi ucapan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Nah, ini permohon maaf. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penutup yang biasanya ada ya. Secara umum seperti ini bisa ditambahkan ya. Ya, setelah harapan untuk pendengar, ucapan terima kasih, permohonan maaf, kamu tambahin salam penutupnya umpamanya wabillahi taufik wal hidayah,
wassalam boleh. Jadi nggak cuman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aja ya, boleh dengan ditambahin. Atau biasanya kalau kita lihat tuh ditutup dengan pantun kayak gitu ya, itu untuk pidato-pidato yang eh, biar rame, biar seru gitu ya. Cuman kalau di kajian-kajian sih cukup ya, cukup dengan ini ya, harapan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup aja udah cukup ya. Nah, kita kesimpulkan bahwa pelajaran pertemuan ini, bahwasanya kesimpulan dalam pidato itu biasanya terdapat satu, pembukaan, kedua isi pidato, kok pidata ya, isi pidato, dan kemudian penutup. Nah, itu aja. Jadi kesimpulannya ya. Jadi dalam struktur teks itu tuh, teks pidato persuasif itu ada 3 ya. Pembukaan, isi pidato, sama penutup ya. Tadi pembukaan singkat aja ya, jangan banyak-banyak. Dan nah, isi baru mungkin bisa lebih banyak ya. Penutupnya berupa bisa kesimpulan atau tadi ya yang ditambahin kesimpulan, terus ada apa tadi, harapan untuk pendengar, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, itu aja pertemuan kali ini. Kita telah belajar struktur ya, struktur dalam struktur pidato persuasif. Hampir sama dengan pidato-pidato yang lainnya. Dan ingat, tetap belajar, bersemangat walaupun daring ya, LDR ya, DDR ya, Bapak lupa istilahnya. Yang jelas tetap belajar walaupun kita tidak bertatap muka ya. Yang namanya niat untuk belajar tentunya harus ada ya, niat belajar harus selalu ada ya, bagaimanapun keadaannya ya, bagaimanapun keadaannya kita harus tetap belajar ya, sampai kita meninggal kita harus belajar ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.